Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yunda Octavia, NPM 19220008 dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang negara kawasan Asia Tenggara mencapai kemerdekaan dari mata kuliah Sejarah Asia Tenggara. Nah, langsung saja ya. Di sini yang akan saya bahas yang pertama itu negara Filipina. Nasionalisme di Filipina itu tergolong nasionalisme tertua di Asia Tenggara, dalam artian menentang penjajahan. Hal ini itu disebabkan karena Filipina itu mendapatkan pendidikan modern tertua di Eropa. Pendidikan tersebut diselenggarakan oleh Ordo Yesuit yang berkarya di Filipina. Karya ordo tersebut dilindungi oleh pemerintah Spanyol sebab dinilai turut mengkonsolidasi kekuasaan pemerintahan. Adapun gerakan nasionalisme yang pertama di Filipina adalah Liga Filipina yang berdiri pada tahun 1880 yang dipimpin oleh Jose Rizal. Sekitar tahun 1890-an, gerakan nasionalisme di Filipina itu mulai menunjukkan sifat-sifat radikal. Gerakan-gerakan yang bersifat radikal tersebut berlanjut ke pergolakan-pergolakan selama penjajahan Spanyol, itu pada tahun 1571 sampai dengan 1898. Ada sekitar 100 pergolakan melawan pemerintah kolonial. Nah, pergolakan di Filipina itu yang paling keras dilakukan oleh gerakan Katipunan. Istilah Katipunan sendiri itu diartikan sebagai persekutuan tertinggi dan paling dihormati di antara putra-putra negeri. Gerakan tersebut didirikan oleh Andreas Bonifacio, seorang otodidak. Namun setelah diganti oleh Emilio Aguinaldo, sifat revolusioner yang radikal itu dihapus dan diganti gerakan yang sungguh-sungguh nasionalis. Nah, Aguinaldo itu membantu Amerika menumbangkan pemerintahan Spanyol di Filipina dan memproklamasikan kemerdekaan Filipina itu pada tanggal 12 Juni 1898. Nah, ternyata Amerika itu tidak membebaskan Filipina, justru malah menjadi penjajah baru yang jauh lebih kuat dari Spanyol. Dalam masa peralihan itu meletuslah Perang Dunia II dan Filipina itu jatuh ke tangan Jepang. Namun demikian, para pemimpin Filipina itu tetap setia kepada Amerika, sehingga membantu Amerika itu melawan Jepang. Setelah Jepang itu menyerah, mereka kembali ke Filipina, namun tetap menepati janjinya, yaitu memberikan kemerdekaan Filipina pada tanggal 4 Juni 1946 dengan Roxas itu sebagai presidennya. Nah, tadi kan yang Filipina, sekarang yang kedua yakni negara Myanmar. Gerakan nasional Myanmar itu dimulai pada tahun 1906 yang ditandai dengan pembentukan Young Men Buddhist Association atau YMBA atau Persatuan Pemuda Bima. Nah, mula-mula organisasi tersebut bergerak dalam bidang agama dan sosial, sehingga belum bercorak politik tetapi lebih banyak bergerak dalam bidang pendidikan. Nah, perkembangan nasionalisme Myanmar itu mulai kelihatan setelah Perang Dunia I, terutama setelah Inggris memisahkan Myanmar dari konstitusi India. Sekitar tahun 1930, Komisi Simon menganjurkan Myanmar pisah dari India. Sehabis Perang Dunia II, Inggris itu kembali ke Myanmar. Gerakan politik Myanmar yang dipimpin U Saung San diajak berunding tentang kemerdekaan Myanmar. Nah, sewaktu mengadakan sidang mempersiapkan kemerdekaan Myanmar, tiba-tiba ada segerombolan orang-orang bersenjata itu masuk dan membunuh U Aung San. Nah, ternyata segerombolan tersebut adalah suruhan Usau, sehingga Usau akhirnya dihukum mati untuk U Aung San, dan untuk U Aung San itu digantikan oleh UNU pada 4 Januari 1948. Kemerdekaan Myanmar itu diproklamasikan. Nah, setelah Myanmar di sini ada Indonesia. Nah, gerakan nasional Indonesia itu dimulai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 yang sekaligus menandai nasionalisme Indonesia yang pertama. Nah, wadah kaum nasionalis yang pertama ini dalam perkembangannya mengalami pasang surut. Hal ini dapat kita lihat dari
dapat kita lihat dari peristiwa keluarnya tokoh-tokoh radikal seperti Dr. Cipto Mangunkusumo dan Mawardi Suryaningrat. Nah, dari organisasi tersebut, setelah Pangeran Notoprojo dari Paku Alam memegang pimpinan selama antara setahun sampai 2 tahun, ada semacam kerjasama tertentu antara Sarekat Islam dan Partai Komunis atau PKI. Nah, PKI tersebut berdiri pada tanggal 23 Mei 1920. Nah, usaha ketua Sarekat Islam Cokro Aminoto untuk mengembalikan Sarekat Islam gagal total sejak saat itu. Nah, sejak saat itu, Sarekat kehilangan banyak pengikut, sementara PKI itu telah memberontak di Jawa Barat dan Minangkabau. Pemberontakan komunis dipadamkan dan kemudian PKI dilarang di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Gerakan Nasional Indonesia itu tidak padam, tetapi secara diam-diam terus menggalang kekuatan yang tersamar. Para pemimpin pergerakan seolah-olah mau bekerja sama dengan Jepang, namun mereka menggunakan organisasi-organisasi yang didirikan Jepang untuk melanjutkan perjuangan mencapai kemerdekaan. Nah, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, 14 Agustus 1945, pemimpin pergerakan nasional mempersiapkan kemerdekaan. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Nah, selanjutnya itu di sini membahas tentang Indochina. Seperti di daerah-daerah lain di Asia Tenggara, maka akhirnya nasionalisme di Indonesia itu dibidangi oleh kaum intelijensia yang telah mengenyam pendidikan barat. Gerakan nasionalisme di Indochina itu dipelopori oleh bangsa Vietnam, sebab penduduknya itu paling besar dan punya nasionalisme tradisional. Gerakan nasional yang tertua di Vietnam adalah gerakan Restoration Lake pada tahun 1907 oleh Trong De. Kemudian disusul berdirinya Vietnam, Quoc dan Dang yang nantinya memimpin pemberontakan kaum nasionalisme pada tahun 1930. Nah, akibat pemberontakan pada tahun 1930 tersebut, gerakan nasionalisme Vietnam itu ditindas dengan kejam oleh negara Prancis. Nah, sisa-sisa gerakan tersebut tinggal kelompok-kelompok komunis yang militan. Pada tahun 1930 itu juga Nguyen Al Quoc itu mengumpulkan kelompok-kelompok komunis itu dan dibentuk menjadi Partai Komunis Indochina. Nah, Nguyen Al Quoc itu kemudian berganti nama menjadi Ho Chi Minh. Nah, yang selanjutnya itu tentang Malaysia, Singapura, dan Brunei. Paham modern yang dihembuskan oleh pemerintah kolonial Inggris terhadap Malaya itu diterima secara tidak merata oleh 3 etnis penghuni sejazirah Melayu itu. Nah, kecenderungan elit intelektual yang ingin mengadakan modernisasi dan antara 3 etnis besar, Melayu, Cina, dan India. Nah, kecenderungan reformis di Melayu tersebut merupakan ungkapan partikularisme komunis dan bukannya nasionalisme Melayu. Pemerintah kolonial Inggris bisa memahami dengan cermat susunan masyarakat feodal di Malaya. Nah, Inggris juga mengerti orang-orang Melayu itu lebih membenci orang-orang Cina daripada Inggris. Nah, selanjutnya yakni tentang Singapura dan Brunei. Singapura dan Brunei adalah bekas rumpun jajahan Inggris di Malaya. Namun sewaktu di Malaysia itu atau di Malaya merdeka sewaktu Malaya merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957, Singapura dan Brunei itu tidak ikut merdeka. Singapura bergabung Singapura itu bergabung dengan Malaysia, tetapi Brunei tetap menjadi protektorat Inggris. Pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura itu memisahkan diri dari Malaysia. Setelah melalui berbagai perundingan dengan Inggris, pada tanggal 1 Januari 1984, Brunei itu memproklamasikan kemerdekaannya. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.